Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sering penasaran dengan masa depan. Akan jadi seperti apa dunia nanti? Apakah manusia akan tetap beriman atau justru semakin jauh dari Allah? Tahukah kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang penuh kasih sayang, pernah memberikan gambaran tentang masa depan dunia. Sebuah masa di mana bangsa-bangsa besar akan bersatu, bersekutu, dan akhirnya berperang bersama. Namun, bukan itu yang membuat para sahabat menangis. Yang membuat mereka menangis adalah makna besar di balik sabda Rasulullah itu, tentang ujian keimanan dan cinta mereka kepada Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi, lalu kalian bersama-sama akan menghadapi musuh dari arah belakang mereka." Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya di masa ketika umat Islam masih berjuang keras membangun kekuatan. Bangsa Romawi pada waktu itu adalah kekuatan besar dunia, kaya, kuat, dan dikenal sebagai pasukan yang tangguh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat jauh ke depan. Beliau tahu suatu saat nanti umat Islam dan bangsa Romawi akan bersekutu menghadapi musuh yang lebih besar. Sahabat-sahabat pun terdiam. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi merenungi setiap kata Rasulullah. Mereka tahu setiap sabda beliau pasti akan menjadi kenyataan. Ketika sabda itu disampaikan, beberapa sahabat menunduk haru. Mereka saling memandang dengan mata berkaca-kaca. Di antara mereka ada Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang panglima perang yang dikenal lembut dan berakhlak mulia. Dengan suara pelan, Abu Ubaidah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini berarti akan datang masa di mana umat Islam akan berdamai dengan bangsa yang dulu memerangi kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum lembut. Beliau berkata, "Wahai Abu Ubaidah, akan datang masa di mana perdamaian itu ada. Namun, setelahnya akan datang fitnah dan ujian besar. Tetaplah kalian berpegang pada iman." Mendengar itu, para sahabat menangis. Mereka menangis bukan karena takut perang, tetapi karena membayangkan masa di mana manusia mungkin hidup tanpa bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang terkenal pemberani, berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Selama Al-Quran dan Sunnahmu bersama kami, wahai Rasulullah, kami tidak akan tersesat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap Umar dengan senyum penuh kasih. Beliau tahu para sahabat ini adalah manusia pilihan yang siap menjaga agama ini meski nyawa taruhannya. Abu Bakar As-Siddiq juga hadir di majelis itu. Beliau menunduk, meneteskan air mata, lalu berbisik lirih, "Betapa beruntungnya kami bisa hidup bersamamu, ya Rasulullah." Mereka sadar akan tiba masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi bersama mereka, dan dunia akan berubah. Umat akan diuji dengan kekayaan, kekuasaan, dan perpecahan. Teman-teman, sabda Rasulullah ini bukan sekedar ramalan, tetapi peringatan dan pelajaran bagi seluruh umat Islam. Rasulullah mengingatkan bahwa dunia ini akan terus berubah. Bangsa-bangsa akan bersatu, lalu saling berperang, dan hanya orang-orang beriman yang akan tetap teguh di jalan Allah. Beliau ingin umatnya belajar bersatu, bukan berpecah, belajar damai, bukan saling membenci, dan tetap berpegang pada kebenaran. Meski zaman terus berganti dan godaan dunia semakin besar, bayangkan lebih dari 1400 tahun lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan hal ini. Dan hari ini kita melihat bagaimana bangsa-bangsa di dunia saling bersekutu, saling berperang, dan kadang lupa dengan nilai kemanusiaan. Inilah bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari kisah ini kita belajar beberapa hal penting. Pertama, iman kepada Rasulullah berarti percaya penuh kepada sabdanya, meskipun kita belum melihat kenyataannya. Seperti Abu Bakar yang selalu berkata, jika Rasulullah yang mengatakannya, maka aku pasti percaya. Kedua, setia dalam persaudaraan. Para sahabat tetap saling menguatkan ketika mendengar berita besar dari Rasulullah. Mereka tidak panik, tetapi memperkuat iman. Ketiga, cinta Rasulullah melebihi segalanya. Mereka menangis bukan karena takut, tetapi karena begitu cinta pada beliau. Tak ingin jauh dari bimbingannya, tak ingin melihat umat ini terpecah. Teman-teman yang dirahmati Allah, zaman boleh berubah, dunia boleh maju, tapi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pudar. Tugas kita adalah menjadi penerus sahabat-sahabat Nabi yang setia pada Al-Quran dan Sunnah, yang mencintai perdamaian, dan yang berani membela kebenaran dengan cara yang baik. Mari kita jaga iman kita, dan semoga kelak di hari kiamat kita bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.